Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan para santri sekalian untuk membuat sebuah akun email. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah atau bahkan bisa semuanya sudah pernah membuat email gitu ya melalui HP masing-masing. Nah, untuk hari ini kita akan memastikan bahwa semua santri di kelas 7 itu sudah bisa membuat akun email dan menggunakannya. Nah, oleh karena itu bagi yang sudah bisa ataupun yang belum bisa, diharapkan nanti bisa memaksimalkan pengetahuannya. Kalau yang sudah bisa membantu teman-temannya, yang belum bisa tidak perlu ragu untuk bertanya kepada teman-temannya yang sudah pernah bisa menggunakan. Nah, seperti di video sebelumnya, hari ini kita akan membuat sebuah akun email, kemudian menggunakannya, kemudian mengirim sebuah email dengan lampiran dan forward ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita mulai. Untuk membuat sebuah akun email, tentunya kalian bisa membuka terlebih dahulu Google Chrome browsernya, atau bisa pakai browser yang lain, Mozilla, Firefox, ataupun Opera dan lain sebagainya. Nah, sepertinya yang di komputer kalian sudah terinstall Google Chrome ya, sehingga bisa silakan dibuka, pastikan internetnya nyala, terkoneksi. Kalaupun tidak terkoneksi, nanti bisa konferensi pada gurunya. Seterusnya kita buka. Setelah dibuka web browser, kemudian masukkan alamat gmail.com ya, gmail.com. Nah, ini tergantung internet ya. Kalau internetnya cepat, dia cepat. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Kemudian di sini ada klik buat akun ya, buat akun. Nah, akan tampil seperti ini. Ini diisi dengan nama kalian. Ingat bahwa untuk membuat akun email ini tidak boleh yang alay, tapi yang profesional, nama resmi gitu ya. Contoh misalkan Akrom, di sini Akrom apa misalkan ya, Akrom apa ya, Akrom informatika misalnya. Gitu ya, Akrom informatika. Tidak boleh alay kan, informatikia, nggak boleh gitu ya, tapi nama-nama yang seharusnya gitu. Nah, kemudian di sini ketik Akrom informatika atau apapun ya, begitu. Ingat di sini menggunakan huruf, angka, dan titik yang bisa ya. Itu alamat, kemudian sandinya bebas sesuai dengan kalian. Kemudian ulangi lagi. Berikutnya, membuat email sangat singkat ya, sangat sederhana. Nah, kemudian ini ada nomor telepon, ini opsional, bisa diisi ataupun tidak. Ini sebagai nanti ketika kita lupa password itu bisa menggunakan telepon ya, nomor telepon. Kemudian ini alamat email juga sama, opsional. Langsung saja ke sini dengan 12, bulannya Oktober tahun 1985 misalkan ya. Gendernya apa? Kemudian berikutnya. Nah, setelah tahap sini akun email sudah jadi. Ya, saya setuju. Nah, sampai tahap ini akun email yang kita buat sudah selesai, sudah jadi ya. Di sini nanti akan tampil halaman awal gitu ya. Di sini ada tampilan awal. Sekarang ini telusuri email ini untuk mencari email-email yang ada di dalamnya. Kemudian di sini ada tulis, ini untuk digunakan untuk kita menulis sebuah email atau mengirim email. Kemudian kotak masuk, ini tempat di mana pesan-pesan kita, pesan-pesan orang lain masuk pada email kita. Kemudian ada berbintang, ini adalah email yang nanti kita prioritaskan. Misalkan ada banyak email, kemudian mana email yang kita beri tandai gitu ya sebagai prioritas. Kemudian ada terkirim, ini berarti terkirim itu
alamat pesan yang kita kirimkan gitu ya, akan tertampilkan di sini dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya, banyak sekali. Nanti kalian bisa pelajari masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengirim membuat sebuah pesan kepada teman kita gitu ya. Caranya adalah di sini tulis. Di sini akan muncul pop-up. Di sini tulis alamat email yang dituju. Ya, alamat email yang dituju. Contoh misalkan kepada saya ya. Nah, begitu. Kemudian subjeknya apa? Subjeknya adalah nanti kalian bisa mengirimkan email kepada saya berupa perkenalan diri ya. Perkenalan diri. Nah, ini subjeknya atau judulnya. Gitu ya. Perkenalan diri kelas 7 Ikhwan atau akhwat. Ya, kalau Ikhwan, kalau akhwat. Selanjutnya di sini isinya apa? Isinya tadi salam dulu ya. Kemudian perkenalan ya. Perkenalkan saya misalkan Ahmad kelas 7 Ikhwan SMP Asia misalkan ya, bla bla bla. Langsung to the point, apa yang mau dituju ya. Ustadz izin saya ingin belajar komputer bersama Ustadz. Kira-kira kapan waktu yang bisa Ustadz bisa gitu ya, tanda tanya dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian kalau ada lampiran kirimkan email lampiran ya, lampiran misalkan berikut saya kirim lampiran apa, bisa foto, bisa dokumen dan sebagainya. Nah, lampiran ini di sini nih ya, tandanya seperti pita jepit ya, lampiran file. Nah, di sini nanti kalian kirimkan filenya, attachmentnya, filenya bebas apa saja, bisa berupa foto, bisa berupa file dokumen dan lain sebagainya. Kan file dokumennya ya. Proses. Lumayan lama ya. Sekarang saatnya masuk kelas dan pelajaran akan segera dimulai. Oke ya, sudah selesai. Kemudian kirim ya, kirim. Di sini juga ada ya jadwal pengiriman, misalkan nggak mau dikirim hari ini tapi dikirim nanti jam 3 misalkan, atau besok jam berapa, itu nanti bisa pilih jadwal pengiriman ya. Kita kirim saja. Proses. Nah, pesan terkirim. Nah, pesan yang terkirim itu akan masuk ke kotak terkirim di sini ya. Ini ya. Jadi history kita pernah mengirim ke siapa saja itu akan ada terkirim. Nah, ini kotak masuk. Nah, ketika kita menerima email dari orang itu akan masuk di sini ya. Ini contoh ya, ada email yang masuk. Nah, begitu cara mengirim email dan file attachment. Ya, nah, bagaimana cara kita untuk mengforward sebuah email? Contoh ya, contoh ini kita akan mengirimkan sebuah email kepada alamat email yang tadi barusan kita buat. Contoh, misalkan, kepada tadi apa ya? From informatika@gmail.com. Kemudian subjeknya adalah contoh kirim email. Nah, salam
Bismillah, ini contoh kirim email ya. Saya kirim, nanti akan muncul di sini. Oke, kita refresh. Kotak masuk. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada pesan baru masuk. Kemudian kita buka. Nah, ini salam, bismillah, ini contoh kirim email. Nah, bagaimana cara untuk meneruskan atau memforward email? Ini di sini ada forward ya, teruskan. Teruskan kepada siapa? Misalkan kepada tadi Akrom lagi ya, berat saya lagi. Nanti jadi kalian bisa saling mengirimkan satu sama lain, kemudian di forwardnya bisa ke saya juga ya. Kemudian di sini kirim. Nah, seperti itu. Di sini juga nanti muncul ada. Nah, gitu ya. Ada kepada siapa. Nah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Silakan dipraktekkan untuk membuat akun email, kemudian menuliskan email bersama dengan attachment-nya, kemudian memforward, kemudian terakhir silakan itu bisa ditulis kembali langkah demi langkah dalam membuat email, kemudian mengirimkannya. Silakan ditulis, bisa di buku ya, di buku saja membuat alurnya langkah demi langkah dalam membuat sebuah email dan mengirimkannya. Itu saja, insya Allah nanti akan saya cek di buku masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.